Part 3. Lord of the Island. One day I found among my goods a little bag that had once held coin on board our ship. I decided to use it to store my powder, so I struck it out near the rock outside my house. Soon afterwards, the rain caught. A month later, I saw some young boys going there. I had forgotten all about the great bag. When the planes go, I was surprised to see that some were our English only and others were rice. Up to this point, I had very little idea of religion. I thought of everything that had happened to me as change. When I saw English barely going there, I thought it was a miracle that had made it through there to comfort me. This thought brought tears to my eyes. Then I remember seeking out the bag in the place just before the rain came. This calmed my mind. I thought the coin had grown there by chance, and so I felt less thankful to God. But I should have been thankful anyway, because the chance of coin growing there was very small. The chance then 12 coins of barley and rice had to remain in the bottom of the bag. By chance I had taken out the bag in the shade of the road, where it was protected from the sun. I carefully saved the coin to coin again, hoping to grow enough to supply me with bread. April 16. I finished my letter. With this, I could climb over the fence. The fence was now thick and high. From outside, the house could not be seen. At last, I was saved from attack by men or bats. The next day, the earth kept falling down from the roof of my cave and the hill above it. I thought that my cave was falling in as it had done before. I climbed the fence for fear of being buried alive. Once outside, I realized that it was an earthquake. I was terrified that the hill would fall upon my tent and bury all my guns. I sat on the ground, feeling miserable. The wind rose and there was a great storm. It lasted about 30 hours. At the time, I sat on the ground, terrified and miserable, but I never had once showers religious down. 2 hours later, the air and sea were calm, and it began to rain. I realized that the storm had been the reason of the earthquake, and that the earthquake was now over. I went in and sat in my tent. June 2nd. On a beach at the other side of the island, I found a large turtle. I had never seen one before, but I soon discovered that there were many on the other side of the island. June 19. I fell ill and began shivering. June 20. Did not sleep all night. I did not sleep all night because of the fever. June 21. I was terrified by my illness and had no one to help me. I prayed to God for the first time since the storm on the sea by foot. I could not think clearly for several days. I lay shivering with fever. June 26. I woke up feeling better. Having no food, I took my gun and killed a goat. I found it very difficult to carry the goat home because I was weak from my illness. June 27, I fell ill again and lay in bed all day without food or drink. I tried to pray to God, but all I could say was, "Lord, have mercy upon me over and over again." I fell asleep and had a terrible dream. I dreamed I was sitting on the ground outside my house. I saw a man descend from the sky. He was clothed in fire and held a spear in his hand.
When he landed on the ground before me in the earth trembled, he moved towards me to kill me. Then he said, "Since you do not repent, now you will die." I was terrified. Alas, I had no religious knowledge. What my father and had taught me had all been forgotten in 8 years of a wicked, childish life. My soul had been stupid. It had not desired God. It had not feared evil. Through all my misfortunes, I had never once thought that they were the just punishment for my sins. I had touched like animal, killed by my passion. By the rest and barley grow, I had a moment of sure resurrection thought, but I passed when I discovered that it was not a miracle. Then for the first time I began seriously to repent of my sinful life. I saw my condition not as simple misfortune, but as the punishment of a just God. These thoughts brought tears to my eyes. I remember my father's words. He said that if I went to sin, God would not bless me and I would be sorry. Now, I say to myself, my father's purpose has really been fulfilled. God has punished me and there is no one to help me. Then I cried out, "Lord, help me, for I am in great distress." June 28, feeling a little sore. I ate some turtle meat. This was the first time in my life I asked God's blessing on what I ate. Afterwards, I took my God and walked to the school. There I sat down, feeling weak once more, and looked out at the sea. What, I asked myself, is this earth and sea of which I have been so much? What am I? What are man and beast? Where do we come from? Surely we are made by the same secret power that formed this air and sea. Who is that? The answer was clear. God made it all. Then I thought, if God made all these things, He must also guide them all. Nothing can happen in creation without His knowledge. Therefore, He knows that I am here in this miserable condition, and He means these things to happen to me. Why has God done this to me? I asked myself. But then I remember my wage life, and I said to myself, why do you ask why God has done this to you? Ask instead why you were not killed long ago. Sadly disturbed by these talks, I went to my chest to look for some tobacco. There I also found the papers I had taken from the sea. I took one of the Bibles and began to read. The first word I saw were, "There's call on me in a day of trouble, and I will joy for you, and you will praise me." They were very relevant to my situation, and I often talk about them afterwards. Before going to bed, I knelt down and prayed to God. I asked Him to fulfill the promise of the Bible and deliver me. I had taken rum and tobacco, so I fell asleep and did not wake up until about 3 in the afternoon of the next day. When I awoke, I was refreshed and cheerful. July 3. I don't often about the words in the Bible will deliver you, but it seemed impossible that I should escape from the island. But suddenly I said to myself that I had been delivered from my illness. God had delivered me, but I had not praised Him. Instead of thanking Him for saving my life, I had thought only of escaping from the island. July 4. I began to read the Bible shortly. I decided to read a little every morning and every night. Now I understood that the words call on me, and I will deliver you in a different way. Before I had asked to be delivered from my island prison, now I ask to be delivered from the guilt of my sinful past. Deliverance from sin is a far greater blessing than deliverance from misery. My mind was now calm and comforted. I had been on this unhappy island for more than 10 months.
I believe that no human being had ever come here before. I was lord of the whole island. If I liked, I could call myself king or emperor. I had enough wood to build one city, enough food for an army. However, if I could not use it, it was not of no value to me. I had enough to eat, so the rest was useless. I would have gladly given all my money for a little egg, because it would have been useful. My life was now much easier than before. I thought much more about the blessing of my present life and much less about its misfortunes. My ink had been gone for some time. My clothes were all worn out. I made new clothes for myself from the skins of the gods I caught. This was very slow and difficult work. Since I had no needle, the weather was so hot that I could have gone naked. However, I did not want to go naked, even though there was no one to see me. I could not go naked because the sun was so strong that it will burn my skin. I therefore made myself clothes, a hat, and even an umbrella. I tried to make a boat or canoe with which to escape from the island, for on a clear day I could see the mainland. It took me a long time to build a canoe. When it was finished, it was too big for me to move. I could not get it to the shore, and so I left it where I had built it. Later, I made a smaller boat, but it was not large enough to take me to the mainland. I used it to sail around my side. My life continued in this way for many years. It was an orderly life filled with work and the pressure of blood. I was not unhappy. I was king of my island. My subjects were the gods, dogs, cats, and some parrots. I had them. There were no rebels among my subjects. One day around noon, something happened that changed my life on the island. Found a print of a man found a foot on the beach. I stood and looked at the footprint in amazement. I looked around me but saw nothing. I went to higher ground and looked again, but it was the same. I saw no one, and no other footprint except that one. I was terrified and went home to hide myself. At first, I thought it must have been the footprint of the devil. For how could a human being have come to this place? I then began to think the print was left by savages from the mainland. They must have come in canoes and left again. I was very thankful that they had not seen my foot. How strange is the life of man! Today we desire that tomorrow might be fair. For years I had desired human surgery. Now I was terrified at the thought that another human being had set his foot upon the island. I think again of the words in the Bible. Call upon me in a day of trouble, and I will deliver you, and you will praise me. I prayed to God to deliver me from danger. Afterwards, I opened my Bible and read, "Wait on the Lord and be of good cheer, and He shall strengthen your heart." Although those words comforted me, I was still afraid. Fear of danger is 10,000 times more terrifying than danger itself. I no longer trust in God as I had before. If I had kept my trust in God, I would have been more cheerful in this new distress. Part 3. Suatu hari saya menemukan di antara barang-barang saya sebuah tas kecil yang pernah menampung biji-bijian di atas kapal kami. Saya memutuskan untuk menggunakan untuk menyimpan badak saya, jadi saya mengajarnya di dekat batu di luar rumah saya. Tak lama kemudian hujan datang. Sebulan kemudian saya melihat beberapa tanaman mulai tumbuh di sana. Saya sudah lupa semua tentang tas gandum.
Ketika tanaman tumbuh, saya terkejut melihat seberapa adalah jelai Inggris kami dan yang lainnya adalah nasi. Sampai saat ini saya memiliki sedikit gagasan tentang agama. Saya menganggap semua yang terjadi pada saya sebagai kebetulan. Ketika saya melihat jelai Inggris tumbuh di sana, saya pikir itu adalah keajaiban. Tuhan telah membuatnya tumbuh di sana untuk menghiburku. Pikiran ini membuat saya menangis. Kemudian saya mengocok tas di tempat itu tepat sebelum hujan turun. Ini menenangkan pikiran saya. Aku pikir biji-bijian tumbuh di sana secara kebetulan. Jadi aku merasa kurang bersyukur kepada Tuhan, tapi saya seharusnya bersyukur. Karena peluang tumbuhnya biji-bijian di sana sangatlah kecil. Secara kebetulan 10 atau 12 butir jelai dan beras tertinggal di dasar tas. Secara kebetulan saya mengguncang tas di bawah naungan batu di mana terlindung dari sinar matahari. Saya dengan hati-hati menyimpan biji-bijian untuk ditanam lagi, berharap tumbuh cukup untuk memasak saya dengan roti. 16 April, saya menyelesaikan tangga saya. Dengan ini saya bisa memanjat pagar. Pagar itu sekarang tebal dan tinggi. Dari luar rumah itu tidak terlihat. Akhirnya saya aman dari serangan manusia atau binatang. Keesokan harinya bumi jatuh dari atap gua dan bukit di atasnya. Saya berpikir bahwa gua saya runtuh seperti yang telah terjadi sebelumnya. Saya manjat pagar karena takut dikubur hidup-hidup. Begitu berada di luar, saya menyadari bahwa itu adalah gempa bumi. Saya takut bukit itu akan menyebar tenda saya dan mengubur semua barang saya. Aku duduk di tanah merasa sengsara. Angin bertiup kencang dan terjadi badai besar. Itu berlangsung sekitar 3 jam. Saat itu saya duduk di tanah, ketakutan dan sengsara. Tapi saya tidak pernah memiliki satu pemikiran religius yang serius. 2 jam kemudian udara dan laut tenang dan hujan mulai turun. Saya menyadari bahwa badai itu adalah hasil dari gempa dan bahwa gempa sekarang telah berakhir. Aku masuk dan duduk di tenda. 16 Juni di pantai di sisi lain pulau, saya menemukan kura-kura besar. Saya belum pernah melihat sebelumnya. Tetapi saya segera menemukan bahwa ada banyak di sisi lain pulau. 19 Juni, saya jatuh sakit dan mulai menggigil. 20 Juni, tidak tidur semalaman karena demam. 21 Juni, saya takut dengan penyakit saya dan tidak ada yang membantu saya. Saya berdoa kepada Tuhan untuk pertama kalinya sejak badai di laut Aleho. Saya tidak bisa berpikir jernih selama beberapa hari. Saya terbaring menggigil karena demam. 26 Juni, saya bangun dengan perasaan lebih baik. Karena tidak punya makanan, saya mengambil senjata saya dan membunuh seekor kambing. Saya merasa sangat sulit untuk membawa pulang kambing itu karena saya lemah karena penyakit saya. 27 Juni, saya jatuh sakit lagi dan terbaring di tempat tidur sepanjang hari tanpa makanan atau minuman. Saya mencoba berdoa kepada Tuhan, tetapi yang bisa saya katakan hanyalah Tuhan kasihanilah saya. Berulang kali, saya tertidur dan mengalami mimpi buruk. Saya bermimpi saya sedang duduk di tanah di luar rumah saya. Saya melihat seorang pria turun dari langit. Dia berpakaian api dan memegang tombak di tangannya. Ketika dia mendarat di tanah di depanku, bumi bergetar. Dia bergerak ke arahku untuk membunuhku. Kemudian dia berkata, "Karena kamu tidak bertobat, sekarang kamu akan mati." Saya terbangun ketakutan. Sayang saya tidak memiliki pengetahuan agama. Apa saya telah mengajari saya semuanya telah dilupakan dalam 8 tahun kehidupan pelaut yang jahat. Jiwaku bodoh, itu tidak diinginkan bagus. Itu tidak takut kejahatan. Melalui semua kemalangan saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hukuman yang adil untuk dosa-dosa saya. Saya telah bertindak seperti binatang, dipandu oleh hasrat saya. Ketika beras dan jelai tumbuh, saya memiliki momen pemikiran religius yang serius. Tetapi itu berlaku ketika saya menemukan bahwa itu bukanlah keajaiban. Sekarang untuk pertama kalinya saya mulai serius bertobat dari kehidupan saya yang penuh dosa. Saya melihat kondisi saya bukan sebagai kemalangan sederhana, tetapi sebagai hukuman dari Tuhan yang adil. Pikiran-pikiran ini membuat saya menangis. Aku teringat kata-kata ayahku. Dia mengatakan, "Jika aku pergi ke laut, Tuhan tidak akan memberkati saya dan saya akan menyesal." Sekarang kataku pada diri sendiri, buatnya ayahku benar-benar telah terpenuhi. Tuhan telah menghukum saya dan tidak ada yang membantu saya. Lalu aku berteriak, "Tuhan tolong aku," karena aku sangat tertekan. 28 Juni, merasa sedikit lebih kuat. Saya makan daging kura-kura. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya meminta berkah
Tuhan atas apa yang saya makan. Setelah itu saya mengambil senjata saya dan berjalan ke pantai. Di sana saya duduk merasa lemah sekali lagi dan memandang ke laut. Apa, tanya pada diri sendiri. Bumi dan laut yang begitu banyak kulihat ini, siapakah kau? Siapakah aku? Apa itu manusia dan binatang? Dari mana kita berasal? Tentunya kita diciptakan oleh kekuatan rahasia yang sama yang membentuk bumi dan laut. Siapa itu? Jawabnya terjawab. Tuhan yang menciptakan semuanya. Kemudian saya berpikir, jika Tuhan membuat semua ini, Dia juga harus membimbing mereka semua. Tidak ada yang dapat terjadi dalam ciptaan tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu Dia tahu bahwa saya ada di sini dalam hal ini. Kondisi yang menyedihkan, dan Dia yang bermaksud agar hal-hal ini terjadi padaku. Mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Aku bertanya pada diriku sendiri. Tapi kemudian saya ingat hidup saya yang jahat, dan saya berkata pada diri saya sendiri, mengapa kamu bertanya mengapa Tuhan melakukan ini padamu? Sebaliknya tanyakan mengapa Anda tidak dibunuh sejak lama. Sedih karena terganggu oleh pikiran-pikiran ini, saya pergi ke dada saya dan untuk mencari tembakau. Di sana saya juga menemukan Alkitab yang saya ambil kapal. Saya mengambil salah satu Alkitab dan mulai membaca. Kata-kata pertama yang saya lihat adalah, panggil saya di hari kesusahan dan saya akan membebaskan Anda, dan Anda akan memuji saya. Kata-kata itu sangat relevan dengan situasi saya, dan saya sering memikirkannya setelah itu. Sebelum tidur saya berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Saya minta untuk memenuhi janji Alkitab dan membebaskan saya. Saya telah minum rum dan tembakau, jadi saya tertidur dan tidak bangun sampai sekitar jam 3 sore keesokan harinya. Ketika saya bangun, saya merasa segar dan ceria. 3 Juli aku berpikir tentang kata-kata dalam Alkitab. Akan membebaskanmu, tetapi sepertinya tidak mungkin aku harus melarikan diri dari pola itu. Lalu tiba-tiba aku berkata pada diriku sendiri, tapi saya telah dibebaskan dari penyakit saya. Tuhan telah membebaskan saya. Tapi saya tidak memuji Dia, alih-alih berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup saya hanya berpikir untuk melarikan diri dari pola itu. 4 Juli, saya mulai membaca Alkitab dengan serius. Saya memutuskan untuk membaca sedikit setiap pagi dan malam. Sekarang saya memahami kata-kata panggil aku dan aku akan membebaskanmu dengan cara yang berbeda. Sebelumnya saya telah minta untuk dibebaskan dari penjara pulau saya. Sekarang saya minta untuk dibebaskan dari kesalahan masa lalu saya yang penuh dosa. Pembebasan dari dosa adalah tempat yang jauh lebih besar daripada pembebasan dari kesengsaraan. Pikiran saya sekarang tenang dan terhibur. Saya telah berada di pulau yang tidak bahagia ini selama lebih dari 10 bulan. Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang pernah datang ke sini sebelumnya. Saya adalah penguasa seluruh pulau. Jika saya suka, saya bisa menyebut diri saya raja atau kaisar. Aku punya cukup kayu untuk membuat 20 kapal, cukup makanan untuk 1 pasukan. Namun jika saya tidak dapat menggunakannya, itu tidak ada nilainya bagi saya. Saya sudah cukup makan, jadi sisanya tidak berguna. Saya dengan senang hati akan memberikan semua yang saya untuk membeli sedikit tinta, karena itu akan berguna. Hidup saya sekarang jauh lebih mudah dari sebelumnya. Saya lebih memikirkan tentang berkat-berkat kehidupan saya saat ini dan lebih sedikit tentang kemalangannya. Tinta saya telah hilang selama beberapa waktu. Pakaianku sudah usang semua. Saya membuat baju baru untuk diri saya sendiri dan kulit kambing yang saya bunuh. Ini pekerjaan yang sangat lambat dan sulit, karena saya tidak punya jarum. Cuacanya sangat panas sehingga saya bisa telanjang. Namun saya bahkan tidak ingin telanjang meskipun tidak ada yang melihat saya. Saya tidak bisa telanjang karena matahari yang sangat terik hingga membakar kulit saya. Karena itu saya membuat sendiri pakaian, topi, dan bahkan payung. Saya mencoba membuat perahu atau sampan untuk melarikan diri dari pulau. Karena pada hari yang cerah, saya dapat melihat daratan. Itu waktu lama untuk membangun kano. Ketika selesai, itu terlalu besar bagi saya untuk dipindahkan. Saya tidak bisa membawanya ke pantai, jadi saya menggunakannya di tempat saya membangunnya. Belakangan saya membuat perahu yang lebih kecil, tapi ini tidak cukup besar untuk membawa saya ke daratan. Saya menggunakan untuk berlayar di sekitar pulau saya. Hidup saya berlanjut seperti ini selama bertahun-tahun. Itu adalah kehidupan yang teratur, penuh dengan pekerjaan dan memuji Tuhan. Saya tidak bahagia. Saya adalah raja pulau saya. Subjek saya adalah kambing, anjing, kucing, dan beberapa bulu beo yang telah saya jinakkan. Tidak ada pemberontak di antara rakyat saya. Suatu hari ketika siang terjadi sesuatu yang mengubah hidup saya di pulau itu. Saya menemukan jejak kaki telanjang seorang pria di pantai. Aku berdiri dan melihat jejak kaki dengan takjub. Saya melihat sekeliling saya tetapi tidak melihat apa-apa. Saya pergi ke tempat yang lebih tinggi dan melihat lagi.
tetapi tetap sama. Saya tidak melihat siapapun dan tidak ada jejak kaki lain kecuali yang itu. Saya ketakutan dan pulang ke rumah untuk menyembunyikan diri. Awalnya kupikir itu pasti jejak kaki iblis karena bagaimana mungkin manusia bisa datang ke tempat ini. Saya kemudian mulai berpikir ceritakan itu tertinggal oleh orang liar dari daratan. Mereka pasti datang dengan kano dan pergi lagi. Saya sangat bersyukur bahwa mereka tidak melihat perahu saya. Betapa anehnya kehidupan manusia. Hari ini kita menginginkan apa yang kita takutkan besok. Selama bertahun-tahun saya menginginkan masyarakat manusia. Sekarang saya ketakutan memikirkan bahwa manusia lain telah menginjakkan kaki di pulau itu. Saya memikirkan kembali kata-kata dalam Alkitab, panggil aku di hari kesusahan dan aku akan membebaskanmu dan kamu akan memujiku. Saya berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan saya dari bahaya. Setelah itu saya membuka Alkitab saya dan membaca, nantikan Tuhan dan bergembiralah dan Dia akan menguatkan hatimu. Meskipun kata-kata ini menghibur saya masih takut. Ketakutan akan bahaya 10.000 kali lebih menakutkan daripada bahaya itu sendiri. Saya tidak lagi percaya pada Tuhan seperti sebelumnya. Jika saya menjaga kepercayaan saya pada Tuhan, saya akan lebih ceria dan dalam kesusahan baru ini.